pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadi yang merupakan nats pembimbing berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Terimalah salam. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Hidup adalah perjalanan ziarah yang dimulai dari kisah kehidupan seorang manusia menuju kemuliaan Allah. Ada banyak hal terjadi antara titik berangkat dan titik ketibaan. Ada yang berangkat dengan harapan dan tiba di titik syukur, namun ada juga yang terhempas di kekecewaan. Mari menyerahkan segala pencapaian kita sepanjang tahun ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Satu yang
Ada yang memulai perjalanan ziarah dengan bertunduk lesu, namun tiba di titik ini dengan kepala tegak karena mereka telah berjuang sedemikian rupa, bergumul kehebat, jatuh bangun diterpa berbagai macam rupa persoalan. Dan di titik ini semua itu berubah menjadi cerita hari kemarin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 11-15 yang menyatakan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu dan permata, kayu, rumput kering atau jerami, kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan dinyatakan dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Thank you.
Paduan Suara Agape. Sukacitaku
Mari kita berdoa. Di penghujung tahun 2025, kami umat-Mu datang bersekutu. Karena kami bersyukur untuk meninggalkan tahun yang lama dan kami bersuka cita menyambut tahun yang baru. Kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu, Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut pembacaan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Ini diambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya secara berbalasan. Saya akan membaca tulisan yang tercetak keluar, jemaat akan membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6, demikian bunyinya. Pengharapan pemulihan Israel, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata, orang yang pergi dengan menangis, pasti pulang dengan sorak-sorai. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Allah diam dengan limpahnya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Banyak hal yang kau perbuat dalam hidupku. Satu tema yang diangkat dari Mazmur 126 untuk kembali merenungkan, menghayati, mengevaluasi, mengkaji kembali 365 hari sampai hari ini. Yang tentunya bukan perjalanan yang mudah. Suka duka 365 hari itu adalah sesuatu yang mau memperlihatkan bahwa apakah saya bisa berjalan dengan kekuatanku, kehebatanku, atau apapun yang aku miliki. Ataukah 365 hari dengan segala suka dan dukanya itu, aku melihat betapa Tuhan menuntun dan membimbingku. Mazmur 126 yang merupakan nyanyian ziarah yang merefleksikan perjalanan iman umat Israel.
dari pengalaman penderitaan menuju kepada pemulihan ilahi. Teks ini mengungkapkan kenangan akan tindakan kasih Allah yang memulihkan keadaan Sion. Suatu peristiwa yang dialami oleh umat seperti mimpi. Karena apa? Karena kontrasnya dengan kehancuran dan kesedihan sebelumnya. Begitu kehidupan berjalan dengan berbagai macam situasi yang ada. Melalui bahasa puitis dan metafora yang agraris, pemazmur menggambarkan transformasi dari air mata penderitaan menjadi sukacita dan sorak-sorai. Sebagai buah dari karya pembebasan Allah. Nyanyian ziarah itu merupakan nyanyian yang merefleksikan suatu perjalanan iman. Yang pada konteks teks ini merupakan liturgi doa, ibadah, dan syukur, dan kenangan tentang tindakan kasih Allah. Pemulihan menyebabkan umat Tuhan yang tadinya hatinya hancur, pernah penuh dengan kesedihan, air mata, penderitaan. Ibu bapak, saudara-saudara dan saya 365 hari itu kita lalui semua dengan ada hati yang hancur. Ada kesedihan, air mata, penderitaan. Itu menjadi penuh kegembiraan karena dibebaskan Allah. Dan mengakui keperkasaan Allah karena perbuatannya yang membebaskan umat. Kalau kita baca pada ayat 2, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada karena itu, umat Tuhan bersukacita dan sukacita itu adalah perasaan bahagia yang sangat mendalam. Kepuasan dan kegembiraan yang seringkali lebih stabil daripada sekedar kesenangan. Dan itu bisa timbul dari pencapaian atau keadaan baik dalam konteks spiritual terutama umat Kristen. Sukacita adalah karunia dari Allah oleh Roh Kudus yang bersumber dari hubungan baik manusia dengannya. Kan tergantung pada kondisi luar dan dapat dirasakan bahkan di tengah kesulitan. Selanjutnya pemazmur seakan berdoa kepada Allah untuk secara langsung meminta pemulihan yang mana dari kering menyimpulkan penderitaan. Menjadi subur karena air yang diberi sebagai simbol keadaan baik yang terjadi karena Tuhan yang menyatakan. Ibu bapak, jemaat, anak-anak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu orang-orang yang menabur itu menunjukkan suatu pekerjaan bercocok tanam dan mencucurkan air mata. Berarti berusaha keras dengan kesungguhan dan terlebih dengan benar. Dari tanaman tersebut membawa
kegembiraan. Orang yang berjalan maju menunjukkan orang yang berani menghadapi tantangan dengan serius, dengan benar sesuai kehendak Allah. Dalam penderitaannya sekalipun berurai air mata yang tetap bertanggung jawab. Usaha keras, bekerja maksimal, disimbolkan dengan menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. Artinya, mengalami kepuasan dalam hidup dan bergembira sambil membawa berkas-berkas berarti kumpulan hal yang kita nikmati dalam kehidupan kita menjadi satu. Maksudnya akan mengalami hasil usaha berkat yang lengkap secara lahir batin. 2025 lebih banyak menangis atau tertawa? Lewati 365 hari, itu lebih banyak menangis atau tertawa? Kan? Sulit. 365 hari sampai hari ini jam 5 sore, hampir jam 6. Lebih banyak menangis atau tertawa? Menangisnya kenapa? Macam-macam. Menangis itu bukan cuma sesuatu yang karena kesedihan, tapi menangis itu juga merupakan ungkapan sukacita. Dan itu kan yang silih berganti dalam perjalanan 365 hari di tahun 2025. Saya kehilangan suami, saya kehilangan istri, saya kehilangan orang tua, saya kehilangan anak, saya kehilangan orang yang saya cintai, saya sakit. Begitu banyak hal. Tidak mungkin tidak ada air mata di situ. Itu kita lalui 365 hari. Secara teologis, Mazmur 126 ini menegaskan bahwa penderitaan itu bukanlah akhir dari perjalanan umat Allah. Melainkan bagian dari proses iman yang membuka ruang bagi tindakan pemulihan Allah. Penderitaan itu bukan sesuatu yang membuat kita menderita, tetapi proses untuk kita menghayati bagaimana pemulihan Allah itu akan terjadi. Sukacita sejati itu dipahami sebagai karunia ilahi. Karunia ilahi yang dapat hadir bahkan di tengah air mata dan perjuangan hidup. Itu orang Kristen, itu orang beriman. Suka maupun duka, tetap air mata itu mengalir dalam perjuangan hidup. Atau secara spiritual dan pastoral, teks ini mendorong umat untuk tetap setia. Ibu bapak saudara-saudara dan saya tetap bertanggung jawab, tetap tekun dalam menghadapi tantangan sebagaimana disimbolkan oleh tindakan menabur benih dengan mencucurkan air mata. Mazmur. Yang dilakukan dengan kesungguhan, kebenaran, ketekunan dalam kehendak Allah akan berbuah pada waktunya dan menghasilkan kepenuhan hidup yang utuh, yang baik secara keseluruhan lahir maupun batin. Tidak mau kita eja satu persatu 365 hari apa yang terjadi, nggak bisa. Tapi semua bisa dilalui karena apa? Karena pemeliharaan Tuhan yang tidak akan pernah
berhenti. Bagaimana tekanan, bagaimana semua berjalan dalam kehendak Allah itu dia akan berbuah pada waktunya. Menghasilkan kepenuhan hidup yang utuh. Baik secara lahir maupun batin. Makna teologis yang mau dikatakan oleh Mazmur ini mengungkapkan teologi pemulihan yang berpusat pada inisiatif dan kehadiran Allah dalam sejarah umatnya. Tidak ada. Apa jasa Bapak Ibu untuk keselamatan di dunia? Tidak ada. Itu semua adalah inisiatif Allah untuk memberikan keselamatan dan kehidupan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan ketika dijalani dalam perjalanan panjang, dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, itu memiliki makna yang transformatif, yang berujung pada kepenuhan berkat. Artinya, dalam kehidupan pribadi, umat percaya diajak untuk tetap berharap kepada Allah. Di tengah penderitaan dengan keyakinan bahwa Allah sanggup memulihkan keadaan yang paling sulit sekali. Yang kedua, dalam pergumulan hidup, umat dipanggil untuk terus menabur dengan setia. Bekerja keras, kita berjuang dengan benar dan bertanggung jawab secara seimbang, meskipun disertai air mata. Nabur yang baik dan semua yang kita lakukan itu selalu akan disertai dengan kita menabur dengan air mata. Dalam hidup beriman itu merupakan satu ungkapan yang sangat mendalam dari nilai hidup yang kita perjuangkan bersama dengan Tuhan. Itu tidak akan pernah lepas dengan air mata. Yang ketiga, dalam aspek spiritual, umat diingatkan bahwa sukacita sejati itu bukan bergantung pada keadaan lahirnya, melainkan merupakan karunia Allah yang bersumber dari relasi dengannya. Ibu, bapak, saudara-saudara dan saya membangun relasi dengannya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berterima kasih atas kasih setianya dalam kehidupan ini. Itulah makna kenapa gereja malam tahun baru itu membuat ibadah. Karena kita mau menaikkan rasa syukur 365 hari dia pelihara dengan suka dukanya. Dan kita memohon pertolongannya untuk melewati tahun 2026 nanti. Dengan tantangan dan pergumulan juga yang tidak akan pernah terlepas. Kita berdoa malam ini karena kita nggak tahu tahun 2026 itu apa yang harus kita jalani. Kalau orang bilang, kan kita harus berpengharapan kepada Kristus. Kita berpengharapan kepada Kristus. Tidak ada orang yang tidak berpengharapan kepada kita. Mau melangkah di tahun 2026 nanti dalam pengharapan yang kuat kepada Kristus. Tetapi kemanusiaan kita mana yang lebih kuat? Makanya dikatakan keinginan roh atau keinginan daging. Pilih saja Bapak Ibu. Yang kelima, dalam pelayanan dan kesaksian umat diajak untuk tetap melangkah maju, menghadapi tantangan dengan iman dan ketaatan, percaya bahwa jerih payah yang dilakukan dalam kehendak Allah itu akan menghasilkan buah yang utuh dan membawa sukacita tidak hanya sekarang,
namun turun-temurun secara dinamis. Dipesankan. Dalam konteks sosial, Mazmur ini menggerakkan umat untuk peka terhadap penderitaan sesama dan hadir sebagai alat pemulihan Allah yang membawa pengharapan dan penghiburan bagi yang terluka. Bukan mengsengketakannya dengan berbagai perkataan dan tindakan yang brutal, yang menyakiti sesama, terlebih yang paling bermasalah dalam kehidupan. Itu pesan firman Tuhan di malam tahun baru lewat Mazmur 126. Jadi 126, Mazmur 126 ini mau menegaskan buat kita semua bahwa perjalanan iman umat Allah selalu bergerak. Perjalanan iman umat Allah itu selalu bergerak antara penderitaan dan pengharapan, antara air mata dan sukacita. Dan pemulihan yang dikerjakan Allah tidak hanya mengubah keadaan lahirnya umat, tetapi dia juga memperbaharui batin dan iman mereka. Melalui kenangan akan karya Allah di masa lalu, di 365 hari yang lalu, dan pemulihan, doa akan pemulihan yang berkelanjutan. Mazmur ini mengundang kita semua untuk tetap melangkah maju dengan ketekunan dan kesetiaan, sekalipun di tengah kesulitan. Dan pikir di 2026 tidak ada kesulitan, tetap akan ada. Karena manusia selalu bergantung pada kekuatan dan kehebatannya. Saya bisa lalui 365, bukan semata-mata saya menjadi angku dan sombong. Tapi kalau saya bisa lalui 365 hari, berarti ada yang harus dipertahankan dengan baik dalam melanjutkan tahun 2026. Makanya Bapak Ibu jangan kesian kalau malam tahun baru itu mabuk-mabuk sampai jatuh di got. Ya, ada yang jatuh di got. Ingat, 2026 itu masih panjang kok dihabiskan di malam tahun baru. So, sampai ibadah tahun baru nanti sudah kosong lagi gereja. Jangan pernah habiskan menutup 365 hari itu dengan pola-pola hidup yang seakan-akan kita tidak melihat lagi apa yang terjadi dan apa yang akan kita jalani dan di mana pertolongan Tuhan. Tidak mudah. Kita masih tetap berjuang, kita masih tetap berusaha, kita masih tetap bekerja, kita masih tetap melayani di tengah situasi yang sulit sekalipun. Jangan kita bilang, tahun baru setahun sekali. Aduh, memang setahun sekali. Ya. Jadi kalau setahun sekali, pinjam hari aja. Orang menarik kau bilang pinjam hari itu berarti boleh bikin apa saja. Pinjam hari. Mudah-mudahan besok masih sehat, kan gitu. Kalau besok pasang infus, jadi jangan syukuri 365 hari itu dengan cara-cara yang demikian. Tapi mari kita syukuri karena Mazmur 26 ini menjadi kesaksian iman bahwa Allah yang memulihkan Sion adalah Allah yang setia menyertai umatnya. Dia setia menyertai umatnya. Tapi umatnya jangan bikin macam-macam. Pulang di rumah, beribadah bersama keluarga, mensyukuri semua.
istirahat, besok pagi bangun, kita kembali menyambut tahun yang baru dengan kesehatan dan kesegaran untuk meletakkan langkah awal itu dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Hingga di dalam pembacaan tadi dikatakan, orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Berarti tidak akan pernah berhenti. Kita tetap akan menangis di tahun 2026, tidak mungkin tidak. Kita akan tetap mengalami hal-hal yang berat, tetap. Tapi kalau kita berjalan, orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai. Itu artinya bahwa kepasrahan, penyerahan dalam hidup dengan Tuhan itu akan menyertai perjalanan kita di tahun 2026. Gitu kan Bapak Ibu? Siapa yang mau kawin di 2026? Anak pemuda ada? Siapa yang mau maju usahanya tahun 26? Semua pasti saya. Siapa mau hidup rumah tangganya berbahagia di 2026? Sudah damai toh? Sudah damai dalam keluarga? Jangan minta bahagia tahun 2006 padahal dalam keluarga belum damai. Tuhan bilang, kasih baik dulu di dalam, baru lihat apa yang akan aku buat. Perbaiki dulu yang di dalam, baru kamu lihat apa yang akan aku buat. Amin. Yang diperkuat Allahku dengan pengasuhannya, membuat jiwaku sembuh tepat penobatannya. Mujarablah nasihatnya, aku percaya Dia. Tabirku yang setia, yang diperbuat Allahku, mengubah kepahitan sehingga cawan dukaku mengandung kemanisan dan airnya bahagia mengisi lubuk hati. Resah pun tiada lagi. Mari kita berdiri, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus,
Kudus, lahir dari anak Rahman, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan doa dan nanti doa Bapa kami itu kita akan nyanyikan. Ya. Bapak Ibu dalam doa syafaat malam ini, Pak Pendeta akan persilahkan kita semua berdoa secara pribadi. Sampaikanlah kepada Tuhan. Di penghujung tahun 2025 ini, hal apa yang kita alami, dan hal apa yang aku perbuat, dan hal apa yang aku harapkan. Ada dalam hati dan pikiran Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kita tenangkan hati. Jadi Bapak Ibu, kalau Pak Pendeta ajak doa seperti ini, jangan wirawiri. Ya. Jangan wirawiri. Fokuslah kepada doa yang akan kita panjatkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk 365 hari kami lalui. Itu banyak hal yang kami rasakan dan kami percaya itu semua dalam kendali dan tuntunan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai perjalanan 365 hari di tahun yang lama, dan Tuhan akan menghantar kami semua memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan dalam kebersamaan kami pada saat ini sebagai umat-Mu yang datang bersyukur, merenungkan, menghayati akan perjalanan kehidupan kami. Siapapun kami, apapun keberadaan kami datang padamu dengan ungkapan pribadi kami masing-masing.
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa dalam nama Yesus. PKB Gabungan.
kami tetap di jalan, kemana kami melangkah, kemana setelah ini, dunia yang di depan mata menawarkan segala-galanya. Kemana kami melangkah, kemana setelah ini, Tuhanku bimbinglah selalu, agar kami tetap di jalan, agar kami tetap di jalan, agar kami tetap di jalan. Jemaat Tuhan, mari menyatakan syukur kepada Allah atas apa yang telah kita alami dan lewati sepanjang tahun 2025 dengan memberi persembahan, karena aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itulah pemberian Allah. Pengkhotbah 3 ayat 12 dan 13. Jemaat memberikan persembahan melalui kantong yang akan diedarkan atau secara online dengan cara scan barcode QRIS. Tersedia satu kantong, persembahan ibadah, malam akhir tahun atau kolekte, dan tersedia satu kotak untuk menyampaikan persembahan syukur akhir tahun. Jemaat dapat menyampaikan persembahan syukur akhir tahun setelah memberikan persembahan ke kantong yang diedarkan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Menaburkan benih
6 silakan berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima dan berkatilah, ya Tuhan, sehingga dapat dipakai dan menjadi berguna dalam menopang pelayanan gereja-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat persilakan duduk. Pujian solo Davin Hutauruk. Ini saya yang latih dia, Bapak Ibu mau menyanyi. Tuhanku, oh Tuhanku, ku datang padamu, ku sembah padamu, karena kasih-Mu yang besar. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, berkati mamaku, dan juga papaku, serta semua keluargaku. Di saat kami dapat cobaan, di saat kami rasa bahagia, di dalam doa mama, di dalam doa papa, nama Yesus diagungkan. Hanya Kau, Tuhan, yang kami sembah. Hanya Kau,
Warta Jemaat Rabu 31 Desember 2025. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat dalam ibadah malam akhir tahun. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan kita. Ibadah Hari Raya Gerejawi. Ibadah Tahun Baru dilaksanakan pada hari Kamis 1 Januari 2026 pukul 10 pagi. Himbauan ibadah Hari Raya Gerejawi. 1. Himbauan kepada seluruh warga jemaat yang akan menghadiri ibadah Tahun Baru agar tidak membawa tas besar atau ransel demi keamanan dan kenyamanan bersama. 2. Tidak meninggalkan pembungkus permen atau apapun di dalam gedung gereja atau kursi di dalam gedung. 3. Pintu masuk ruang ibadah melalui pintu utama. 4. Parkir kendaraan roda 4 disediakan di area Masjid Amar Ma'ruf. Ibadah dan perayaan Natal Pelkat PA. Ibadah dan perayaan Natal Pelkat PA akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Januari 2026 pukul 4 sore dan bertempat di gedung gereja. Pelayan firman Saudari Ayusya Manuputi, Sarjana Teologia. Ibadah Hari Minggu Nuansa Muda. Ibadah Hari Minggu Nuansa Muda akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Januari 2026 pukul 5 sore dan bertempat di gedung gereja. Pelayan firman Pendeta Christian Talutu, SSI Teo. Setelah ibadah dilanjutkan kegiatan jamuan kasih Natal dan Tahun Baru Pelkat GP pada pukul 7 malam. Setelah pembacaan warta ini, akan ditayangkan video publikasi kegiatan aksi sosial Panitia Natal Nasional 2025. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekitar 50 orang kami. Bantu kami. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang.
Jemaat Tuhan, sepanjang tahun ini berbagai doa dan harapan sudah disemai dan tumbuh menjadi kerja dan usaha yang maksimal. Panjang tahun ini pula segala pemikiran dan perkataan yang bijak serta tindakan kasih dan keadilan telah ditabur dalam ladang kerja dan pelayanan. Sekarang di ujung tahun 2025, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Cepat-cepat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.